Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumi syahri Ramadan. Selamat datang dan selamat berbahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, sebuah bulan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menghadirkan dalam kehidupan mereka berbagai macam bentuk kenikmatan dan kebaikan, yang akan menghadirkan dalam kehidupan mereka limpahan keberkahan, dan tentu saja ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan ini pasti akan mewariskan di dalam hati kita kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah menjadi ahlul Quran dan menjadi ahlul jannah. Saya ingin mengajak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini untuk membuka Al-Qur'an pada beberapa ayat yang akan kita sebutkan nantinya. Yang pertama, mari kita bersama-sama membuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang beriman tentang keutamaan bulan Ramadan yang insya Allah dalam beberapa hari yang singkat ini akan hadir dalam kehidupan kita, akan datang mengunjungi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan lin-nas. Tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar wiridan, apalagi hanya sekedar kaligrafi indah yang dipajang di dinding-dinding rumah, menjadi kebanggaan ketika datang tamu-tamu yang mengagumi keindahan tulisan-tulisan Al-Quran dalam bentuk kaligrafi tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan utama diturunkannya Al-Quran ini adalah hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan petunjuk-petunjuk tersebut dan ayat-ayat yang menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan, ayat-ayat yang menjadi pembeda antara tauhid dan kesyirikan, ayat-ayat yang menjadi pembeda antara sunnah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bid'ah yang menyelisihi tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Dan barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, informasi ilahiyah yang telah kita bacakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ini memberikan kepada kita suatu keterangan yang tidak bisa dibantah, bahwasanya syahrul Ramadan huwa syahrul Quran, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sangat amat dianjurkan
Bahkan sangat amat ditekankan bagi setiap muslim dan muslimah, yang muda apalagi yang tua, untuk menghabiskan waktu-waktunya sepanjang bulan Ramadan, baik di siang hari ketika ia berpuasa, apatah lagi di malam hari ketika dia qiyamul lail, membersamai Al-Quran dalam bentuk tilawah. Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita harus memperhatikan 7 hal utama yang dalam bahasa Arab dimulai dengan T. Mari kita perhatikan bersama-sama 7 hal ini ketika berinteraksi dengan Al-Quran di siang hari maupun dalam malam hari bulan Ramadan. T yang pertama adalah ta'zim. Ta'zim maknanya adalah pengagungan, pensakralan atau pemuliaan. Ta'zimul Quran, mengagungkan, mensakralkan dan memuliakan Al-Quran adalah kewajiban kita bersama. Kita wajib mengagungkan Al-Quran, bukan hanya dalam bentuk untaian kata, ya. Kita memuja dan memuji Al-Quran sebagai kalam Allah yang suci dan agung, tetapi dalam bentuk sikap kita. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, sangat amat disunnahkan bagi kita untuk bersuci. Seandainya kita berdandan dan membersihkan diri ketika hendak naik ke panggung, entah untuk menyanyi wal'iyazubillah atau berceramah, ya, dan yang lainnya, padahal itu adalah rangkaian kata yang kita ucapkan sebagai manusia, ya. Ketika untuk rangkaian kata manusia yang hendak kita ucapkan, kita berhias, kita bersuci, membersihkan diri, lalu bagaimana ketika kita hendak melantunkan ayat-ayat suci kalam Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tentu lebih layak bagi kita untuk bersuci dan berhias. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ta'zimul Quran ketika berinteraksi dengan Al-Quran adalah hal pertama yang mesti kita perhatikan, ya. Fal Qur'anu kitabun azimun. Al-Quran itu adalah kitab yang sangat amat agung. Yang kedua setelah ta'zim, ma'asyarul muslimin, adalah ta'allum, ya. Ingin mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Ma'asyarul muslimin, mengapa HP seseorang itu tidak diletakkan sembarangan? Kira-kira mengapa? Karena HP-nya dia muliakan. Mengapa dia muliakan? Karena harganya mahal. Maka dia tidak akan meletakkan sembarangan. Namun orang-orang yang tidak mengagungkan Al-Quran, maka dia letakkan Al-Quran ini di mana saja, di lantai, di tempat yang tidak layak, dia letakkan di sana Al-Quran. Dia tidak memiliki ta'zim. Dan mengapa ma'asyarul muslimin, seseorang itu, ya, ketika pertama kali menggunakan HP, dia ingin mengetahui semua hal-hal detail, ya, mulai pengaturannya, cara menggunakannya, dan semua pernak-pernik program, ya, yang tersimpan di dalamnya. Dia utak-atik sedemikian rupa, ya. Mengapa? Karena HP ini dengan seluruh perangkat yang ada di dalamnya, seluruh aplikasi yang ada di dalamnya menjadi sesuatu yang sangat agung dalam fikirannya, sangat amat bernilai dalam fikirannya, ya, sehingga dia berusaha untuk mengetahui sedetail mungkin yang terdapat di dalamnya. Demikian juga ketika seseorang itu, ma'asyarul muslimin, mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, maka dia benar-benar hendak mengetahui secara detail apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka ta'allumul Quran, mempelajari Al-Quran itu adalah hal kedua yang mesti kita lakukan dalam rangka berinteraksi dengan baik, ya, bersama dengan kalam Allah subhanahu wa ta'ala ini. Apa yang harus kita pelajari? Ma'asyarul muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh serampangan sembrono, ya, di dalam membaca Al-Quran. Sebab setiap satu hurufnya atau setiap perubahan satu hurufnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, itu dapat merubah makna daripada Al-Quran itu sendiri. Contohnya, ma'asyarul muslimin, ketika seseorang mengatakan, ya, khalaqas samawati wal ard, khalaqa, kha yang ada titiknya di atas, lam dan qaf
yang ada titiknya 2 di atas. Dia baca sempurna khalaqas samawati wal ard. Ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Tetapi orang yang membacanya dan dia tidak mengetahui makharijul huruf, ya, bagaimana cara mengeluarkan dan membunyikan huruf-huruf Al-Quran, maka boleh jadi dia membaca halakas samawati wal ard. Halak, ha besar, lam, ya, dan kaf, ya. Halakas samawati wal ard berarti dia telah menuding dan menuduh Allah telah membinasakan, telah menghancurkan langit dan bumi, telah merusak langit dan bumi. Padahal tidaklah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, di bumi ini, kecuali akibat perbuatan tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ya, waktu kita sangat amat singkat, hanya 10 menit, maka di sisa terakhir dari waktu yang sangat terbatas ini, kami ingin menegaskan 7 hal yang mesti kita perhatikan di dalam berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan nanti. Ta'zimul Quran, mengagungkan Al-Quran. Ta'allumul Quran, mempelajari dengan baik Al-Quran. Kemudian tilawatul Quran, membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar sesuai dengan tajwidnya. Kemudian tadabburul Quran, mentadabburi maknanya, tidak hanya sekedar dibaca begitu saja tanpa kita memahami makna-maknanya, ya. Kemudian setelah tadabbur, tatbiq Al-Quran. Kita harus mengaplikasikan apa yang telah kita ketahui dari Al-Quran yang kita baca. Ada perintah, ada larangan, maka patuhi perintah itu, laksanakan dengan baik, ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ada larangan-larangannya, maka tinggalkan larangan-larangan itu. Kemudian setelah kita mempraktekkannya adalah tablighul Quran. Yang keenam, kita harus menyampaikan Al-Quran ini, mengajarkan minimal kepada anggota keluarga kita, istri, anak-anak kita, harus kita ajarkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah tahammulu al-masyaqqa fihi. Kita harus benar-benar tangguh, sabar di dalam menghadapi setiap ujian, kesulitan, rintangan ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Kita mengagungkan Al-Quran, ada ujiannya. Kita mempelajari Al-Quran, ada ujiannya. Kita membaca Al-Quran, ada ujiannya. Kita mentadabburi Al-Quran, ada ujiannya. Apalagi ketika kita mengaplikasikan dan mendakwahkan Al-Quran, mesti dan pasti ada ujiannya. Orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, kesabaran di dalam menghadapi ujian-ujian itu, maka dia akan segera meninggalkan Al-Quran dan mengabaikannya. Oleh karena itu, masuklah ia dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang diadukan oleh Rasulullah dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diterlantarkan dan diabaikan. Ma'asyiral muslimin, semoga kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Oleh karena itu, jadikanlah momen Ramadan tahun ini adalah momen terbaik kita bersama dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan 7 hal tadi yang telah kita jelaskan. Semoga dengan demikian kita akan masuk bersama dengan orang-orang beriman lainnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya kepada diri kami, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.